Gue berhasil kembangin akun ini dari 0 sampai 500.000 followers hanya dalam 1 tahun. Saat itu gue mikir, mungkin cuman hoki. Akhirnya gue coba lagi terapin formula yang gue punya di akun baru. Dan ternyata akun ini berhasil dari 0 jadi 100.000 followers hanya dalam 3 bulan. Lalu gue coba lagi di akun berikutnya dan ternyata berhasil juga dari 0 sampai 200.000 followers hanya dalam 6 bulan. Dari sini gue menemukan aha momennya. Ternyata ada loh strategi membangun faceless media. Dan gue akan share 3 tipsnya ke kalian di video ini. Pastiin kalian save biar video ini gak hilang. Langsung aja ke formula yang pertama, yaitu super niche audience. Dalam membangun faceless media, lu harus menentukan niche-nya siapa. Niche itu simpelnya adalah siapa target penonton lu. Misal, lu sering sharing konten-konten makanan. Lalu gue follow lu karena gue juga suka makan. Tiba-tiba suatu hari lu sharing tentang makeup. Gue pasti nggak akan nonton konten lu karena makeup itu nggak relate sama gue. Sehingga hal ini menyebabkan engagement konten lu menurun. Walaupun sebenarnya konten makeup lu itu bagus. Tapi misalkan kalau lu sharing konten yang konsisten, setiap hari lu misalkan sharing tentang review makanan. Ya gue jadinya juga akan nonton video lu setiap hari, dan akhirnya engagement konten lu tuh jadi lebih bagus. Kalau engagement lu bagus, maka konten lu tuh akan di-push sama algoritma ke audiens-audiens lain juga. Ketika lu fokus ke satu niche audience, lu bahas makanan ya bahas itu terus saja, maka audience growth lu ngegulungnya akan jauh lebih cepat, dan bahkan lebih bagus lagi kalau lu audiensnya super niche. Contoh, misal media AI yang gue bikin. Kalau ngomong AI doang, ada banyak kali, ribuan mungkin. Tapi kalau media AI yang spesifik bahas khusus tips mahasiswa, mungkin saat itu cuman gue doang. Walaupun tools AI itu ada banyak banget ya, ada yang bisa buat marketing, ada yang bisa buat foto, gambar, video, dan sebagainya. Tapi gue nggak peduli, karena gue ngerti betapa pentingnya positioning. Fokuslah bahas satu hal aja, sampai kalau misalkan orang nyebut nama kita, mereka tuh langsung inget, oh ini kan yang ngebahas itu, oh ini kan yang sering ngebahas tentang makanan, oh ini kan yang sering ngebahas tentang tips AI mahasiswa. Kalau konten lu campur-campur kayak gado-gado, maka orang tuh akan susah buat nginget nama lu. Yang kedua, quantity posting. Ada orang yang bilang quality itu jauh lebih penting daripada quantity dalam posting. Nah, kalau dalam prinsip gue, dua-duanya itu sama penting. Gak bisa milih salah satu. Kenapa lu nggak meningkatkan kualitas kontennya dengan meningkatkan quantity postingnya juga? Sehari gue bisa post konten tuh 4 kali. Karena gue punya pemikiran, misalkan media pada umumnya butuh waktu 4 bulan kalau misalkan mereka posting satu konten setiap hari untuk bisa viral. Kenapa kita nggak nge-post 4 kali sehari supaya potensi viralnya dipercepat aja, jadi dalam sebulan udah bisa viral. Dengan quantity post yang lebih banyak dan disertai dengan evaluasi setiap hari, maka kita akan lebih cepat belajarnya dan menemukan winning konten formulanya. Yang ketiga, research konten. Dalam dunia konten, menurut gue sih nggak perlu jadi terlalu idealis. Gue memperlakukan konten tuh sebagai bisnis. Lu bikin konten ya tujuannya supaya ditonton orang. Pertanyaannya, orang tuh suka konten yang kayak gimana? Banyak kreator gagal karena mereka tuh bikin konten yang menurut mereka keren, padahal menurut penontonnya biasa aja. Gimana cara tahu audiens tuh suka tipe konten kayak apa? Simple banget. Lu research aja akun-akun sejenis yang topik niche-nya itu sama kayak lu. Cari konten-konten mereka yang FYP itu kayak gimana. Lu analisa dari segi hook-nya, isi kontennya, caption, cara editingnya, cara syutingnya, hashtagnya, musiknya, semua detailnya lu analisa. Kalau konten mereka FYP, artinya konten tersebut itu udah proven disukai oleh audiens. Buat apa lu ngide nyari-nyari sendiri lagi dari nol, padahal lu bisa tinggal ATM aja. Tapi kan aku takut dibilang plak ketiplak. Dalam dunia konten, mayoritas kreator itu idenya juga dapat dari orang lain juga. Jarang yang bener-bener mereka create dari nol. Ada pepatah yang bilang, orang pintar belajar dari kesalahannya sendiri, orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Sebagai kreator yang bijak dan geraknya cepat, kita harus belajar dari cara-cara yang udah proven. Jadi itu dia 3 tips dapat ratusan ribu followers hanya dalam 3 bulan. Sebenarnya masih ada sih. Gimana cara lu delegasi ke tim, mulainya dari mana, cost-nya berapa, karena dengan media sebanyak itu, nggak mungkin gue kerjain semuanya sendiri. Lalu gimana cara lu menetasnya sampai dapat 100 juta pertama? Gimana cara punya winning produknya yang bisa dijual berkali-kali tanpa modal? Kalau kalian mau gue mentoring langsung, komen mau di video ini. Semoga bermanfaat, see you di next video.